Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita awali dengan membaca bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yuk. Hari ini, yuk santri. Siap. Santri. Siap. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang hidung. Nah, hidungnya. Kalau nggak pegang hidung, berarti nggak suka hati hari ini. Kalau kau suka hati, pegang telinga. Mana telinganya? Kalau kau suka hati, pegang mata. Mata-matanya. Sulit, pedes. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, duduk manis. Yuk, under mood ya. Yuk, hari ini. Ya, Miot. Ya, hari ini Pak Andar mau menerangkan tentang apa sih Ramadan itu dan mengapa kita harus mempersiapkannya. Sebenarnya Pak Andar mau melihatkan dulu sebuah kisah, karena kisah ini adalah sebuah kisah yang sangat menurut Pak Andar suka mendengarkan kisah ini karena ini bisa menjadi pembelajaran kita kenapa nanti Ramadan itu akan membentuk diri kita itu menjadi lebih baik. Ini adalah kisah tentang seekor elang. Jadi elang itu sebenarnya hidupnya itu bisa nyampe 70 tahun. Ini adalah burung yang paling lama hidupnya. Bisa nyampe 70 tahun. Tapi tahu nggak? Untuk bisa mencapai hidup yang lama 70 tahun itu, burung elang ini harus melakukan sebuah transformasi atau sebuah perubahan atau pengorbanan yang dilakukan agar dia itu bisa sampai 70 tahun hidupnya. Dan itu tidak, perubahan itu dilakukan dengan tidak sangat gampang. Itu harus dilalui selama 150 hari. Lama juga kan? Lama banget. Dan itu sangat menyakitkan. Gimana ceritanya? Lihat ini. Kamu lihat, kamu simak baik-baik dan didengarkan ya. Loh, kok nggak ada? Ya, bentar. Nggak ada. Kok nggak muncul ya di... Oh, Nggak ada buka. apanya. Bentar. Nggak usah dibuka ini. Nanti Pak Andar ini dulu. Apa ya, Pak? Pak Andar mau nge-share video, tapi kok nggak muncul ya? Bentar. Nggak tahu kenapa. Ini mau Pak Andar. Di chat. Oh, udah. Ya. Bentar ya, ditunggu bentar. Belum. Error. Enggak, ditunggu. Cerita yang set ending ya. Baru mau jalan. Nggak muncul. Muncul enggak? Oh, muncul. Udah muncul. Nggak muncul. Gambarnya, Pak. Tulisannya ada WhatsApp image. Muncul enggak? Enggak. Ini malah ada gambar modern library golden life for apa ini WhatsApp image. Terus deh apa itu? WhatsApp image. Gambar layar ini apa itu, Pak? Oke, bentar. Layarnya. Oke, Oh, bentar, filmnya bentar. belajar dari seekor elang ya? Iya, bentar. Tapi kalian belum bisa lihat. Belum. Oke, ini kok. Oke. Belum bisa lihat, Pak. Ya.
Bentar soalnya. Hilang. Tadi suaranya masuk nggak? Masuk, tapi nggak ada gambarnya. Masuk tapi ada nggak. gambarnya. Masuk tapi nggak ada gambarnya. Ya cuma hitam-hitam. Cuma hitam-hitam. Kok bisa? Atau ini apa ya? Bukan hitam, nggak hitam. Tapi cuman kayak di luar. Tapi masih muncul tampilan doang ya kan? Sharing. Iya, Po. Doang. Cuman tulisannya doang. Doang yang kedengeran, Pak. Oh ya, ini aja. Pak Anda liatin langsung aja bentar. Gimana di chat? Ya ini enggak. Ini bentar. Sabar ya. Karena ternyata harusnya bisa. Ini ada gangguan teknis berarti. Apa? 5 minutes later. Later. Anin. Later. 5,000 later. Later. Pipet tahun later. Nggak jadi. The next day. Cila. Much later. Bentar kok. Anunya nggak kebaca ya. Bentar. Belum keluar. Share screen-nya. Belum muncul, Kak. Malas sama Oh ini. Silakan dilihat. Pak Ander langsung lewat sini karena tadi nggak bisa ya. Ya. Nah. Yuk. Mantap reaction. Masuk nggak suaranya? Masuk. Langit ya, Pak. Masuk. Yuk, dilihat. Suaranya di-mute dulu, jangan bicara. Oke, Pak. Sudah, Pak. Perjalanan hidup Elang. Videonya ternyata agak ngelek-ngelek. Nggak apa-apa. Ini emang internetnya di sini jadi lemah karena pakai itu sih. Tuh, jangan berisik. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu Jangan agar dicoret-coret paruh ya, Mas. lamanya Pak lepas. Ander tahu loh siapa yang nyoret-nyoret. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari elang terlahir kembali Ya. dengan kemampuan Ander terbang hapus. dan untuk hidup 30 tahun lagi.
perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan. Nah, bentar, sudah paham belum apa maksudnya? Kalau belum Pak Ander ulangi sekali lagi. Belum paham. Belum paham. Belum paham. Kita lihat sekali lagi ya, dengerin yang baik. Alah. Nggak apa-apa, bentar. Perjalanan hidup elang. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Mantap. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Ya, sudah. Pak Andar akan jelaskan hari ini. Tuh, dengarkan, Pak Andar mute ya. Nanti semuanya didengarkan. Jadi, kalian kan sudah lihat kan cerita dari seekor elang tadi. Elang itu sebenarnya mempunyai kemampuan untuk hidup selama 70 tahun. Tapi ketika menginjak usia 40 tahun, elang ini dihadapkan oleh dua pilihan. Karena yang pertama, paruhnya yang panjang itu di usia di usia 40 tahun dia itu paruhnya akan bengkok dan kukunya yang bisa menyekram dengan kuat itu juga akan bengkok. Otomatis kalau kukunya ini bengkok, dia itu tidak bisa menyekram untuk mengambil makanan, tidak bisa menyekram kelinci, terus ikan dan lain-lainnya. Itu sudah nggak tajam lagi. Dan bulunya itu tadi juga sudah sangat lebat. Ketika terbang dia juga terlalu berat. Ketika itu, maka elang itu dihadapkan dua pilihan. Untuk apa? Untuk dia itu tetap berdiam diri menunggu mati karena kelaparan, atau dia itu mau melakukan sebuah perubahan biar dia itu bisa hidup selama 30 tahun lagi ke depan. Maka elang itu harus pergi kemana? Pergi ke puncak gunung. Jadi harus ke puncak gunung, ya yang tinggi, yang jauh dari
mangsa. Karena ketika melalui proses itu, dia itu tidak luput dari mangsa hewan lainnya juga. Bisa dimangsa oleh ular atau hewan-hewan yang lainnya. Maka dia itu harus berada di puncak gunung dan dia itu harus berpuasa. Karena tidak ada makanan di atas. Jadi yang pertama dia lakukan adalah mematahkan paruhnya dulu. Jadi dengan memukul-mukulkan paruhnya itu ke batu yang keras itu di gunung itu sampai paruhnya ini patah dan berdarah. Jadi benar-benar harus patah. Karena kalau paruhnya ini tidak patah, maka paruhnya ini tidak akan tumbuh paruh yang baru. Jadi harus benar-benar patah sampai berdarah. Sakitnya luar biasa kan, merasakan sakit yang seperti itu. Akhirnya dan itu nunggu, ketika sudah patah, maka burung elang ini akan menunggu sampai dia itu nanti tumbuh. Dan ketika tumbuh, dia itu harus memutuskan cakarnya tadi. Jadi cakarnya itu juga harus dia bentur-benturkan ke batu sampai cakarnya ini juga patah. Ketika patah, maka tumbuh lagi dengan cakar yang kuat. Bulunya pun seperti itu, dia harus menjabuti bulunya itu satu-satu. Coba kalau kalian ini bayangkan, kalau kalian itu cabut rambut kalian satu-satu, kira-kira sakit enggak? Sakit kan? Pasti akan terasa sakit banget. Kuku kalian, ketika kuku kalian itu copot, umpamanya kena pintu, terus copot, atau kalian lari-lari ke sandung, kena batu kan, terus copot kukunya, itu sakitnya kan luar biasa toh, sampai berhari-hari kalian bisa nangis 7 hari 7 malam, sampai menangis seperti itu, maka itu sangat sakit yang sangat luar biasa, sakit sekali. Maka dia harus tahan selama 150 hari. Kita di dalam kehidupan ini, dalam 1 tahun ini, Allah itu ingin kita itu seperti elang itu bertransformasi. Jadi di bulan Ramadan sebenarnya itu sama Allah itu kita diuji untuk bertransformasi, untuk melakukan sebuah perubahan di bulan Ramadan ini. Dari 12 bulan, itu Allah pilih 1 bulan yang istimewa agar kita nanti selesai Ramadan itu, kita akan bisa menjadi seperti elang. Yang ketika 150 hari ini selesai, maka elang itu akan menjadi elang yang baru, yang punya kekuatan. Kalau Pak Andar tadi baca-baca di sumber yang lain, elang yang baru ini, yang bisa melakukan transformasi atau perubahan selama 150 hari ini, maka elang baru ini ternyata kekuatannya jauh lebih kuat daripada elang ketika dia itu elang sebelumnya, sebelum melakukan transformasi tadi, perubahan tadi. Maka elangnya ini mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar. Jadi elangnya ini diceritakan bisa mengangkat seekor kambing. Mungkin anak kambing ya. Jadi anak kambing yang sudah agak besar itu, dia bisa mengangkat itu dan ditaruh di bawah dia terbang untuk ke atas pohon. Jadi kekuatannya itu menjadi jauh lebih lebih hebat. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ini bisa melewati Ramadan nanti dengan sangat baik, maka nanti kita juga akan menjadi manusia yang jauh lebih hebat daripada manusia sekarang. Kira-kira kalian pengen nggak seperti itu? Pengen kan? Kalian mesti akan pengen menjadi manusia yang jauh lebih hebat daripada sekarang. Hebat dalam agamanya, hebat dalam beribadahnya, hebat dalam belajarnya, dan lainnya. Terus, bagaimana kita itu melewati Ramadan nanti, yang selama hanya 30 hari ya, atau 29 hari, tidak nyampe kayak elang, 150 hari, atau 3 bulan lah lamanya. Tidak selama itu, kita hanya makan. Kalau elang itu kan bisa berpuasa lama ya. Kalau kita itu puasanya nggak lama. Hanya dari subuh sampai maghrib. Setelah itu kalian boleh makan kan. Kalau elang itu harus berpuasa lama. Karena di atas gunung itu nggak ada makanan. Dia hanya pakai tenaga yang ada di sisa-sisa di dalam dirinya. Kalau dia itu ingin hidup selama 30 tahun lagi. Terus, apa saja sih sebenarnya yang harus kita siapkan dan apa sih keistimewaan Ramadan itu? Kita akan lihat. Ketika kita melihat keistimewaan Ramadan, maka nanti
kita akan lebih semangat. Nih, Pak Andar mau cepat, Pak Andar nggak akan lama. Nih, keutamaan Ramadan. Pak Andar ini ya, ditunggu bentar ya. Biar Pak Andar play dulu. Biar nanti bisa nih, Pak Andar udah buatkan. Kalian perhatikan saja dan didengarkan, Pak Andar nggak lama. Karena Pak Andar yakin kalian sudah, dengan melihat cerita seekor elang tadi, mesti kalian sudah akan paham. Nih, yang pertama, bulan Ramadan itu disebut juga dengan bulan Al-Quran. Nih, Ramadan merupakan syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan Ramadan. Jadi betapa mulianya Ramadan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nih, jadi di bulan Ramadan itu sebenarnya ada ada hari yang di mana hari itu adalah hari diturunkan Al-Quran. Jadi di mana hari itu sebenarnya bukan, kalau Pak Andar baca itu, Al-Quran itu pada bulan Ramadan itu bukan diturunkan ke Nabi Muhammad langsung, tapi baru diturunkan dari Allah ke dunia, ke malaikat Jibril. Jadi ada bulan di mana Al-Quran itu diturunkan ke dunia. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan dijelaskan petunjuk tersebut antara perbedaan yang benar dan yang batil. Ini salah satu keutamaan bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini diusahakan tadi Pak Andar yang ngitung tadi, baru ada 19 orang yang membaca Al-Quran, yang bisa membaca Al-Quran. Maka kalian itu yang masih Iqra, itu harus benar-benar belajar juga. Mau belajar di bulan Ramadan itu harus punya target. Kalau di bulan Ramadan ini saya harus sudah Al-Quran. Minta bantuan orang tuanya, entah itu ibunya, entah itu ayahnya, atau kalau di masjidnya ada TPA, kalian juga harus ikut TPA. Biar kalian punya target. Pokoknya bulan ini saya harus bisa Al-Quran, walaupun masih terbata-bata harus sudah bisa membaca Al-Quran. Karena nanti kalau kalian sudah bisa membaca Al-Quran, otomatis nanti kalian juga akan senang membaca Al-Quran. Bisa setiap hari kalian harus membaca Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan, maka kalian itu harus rajin setiap hari membaca Al-Quran. Kalau bisa 1 bulan itu khatam. Selesai, jadi 1 hari 1 juz. Nanti bisa ngajak orang tuanya. Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Berkahnya apa sih bulan Ramadan itu? Di bulan Ramadan ini termasuk dinamakan juga Syahrun Mubarak atau bulan yang penuh keberkahan. Berdasarkan pada dalil hadis Nabi Muhammad, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan berpuasa kepada kalian. Jadi harus berpuasa, dan juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi pahala di bulan Ramadan ini, Allah itu akan melipat gandakan. Berapa melipat gandakan? Allah tidak menunjukkan secara pasti, tapi Allah akan menghitung, karena yang tahu itu adalah Allah. Kita itu ibadahnya ikhlas tidak, karena Allah tidak, atau ingin dipuji, atau karena ingin hadiah, diiming-imingi hadiah, maka dia puasanya full. Umpamanya mau dibelikan sepeda, maka dia semangat sekali. Maka biar nanti pahalanya itu benar-benar bisa berlipat ganda dan maksimal, maka niatkan ibadahnya itu karena Allah. Belajar sudah kelas 3, maka berpuasanya itu harusnya sudah bisa full 1 hari. Dan dalam 1 bulan itu tidak boleh bolong. Ketiga, Pak Andar cepat. Di dalam bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Nih, malam Lailatul Qadar itu adalah kemuliaan di bulan Ramadan, salah satunya adalah hadirnya malam penuh kemuliaan. Keberkahan di salah satu malam pada malam-malam terakhir dan ganjil di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi nanti di 10 hari terakhir itu akan ada malam yang sangat mulia.
pada bulan Ramadan tersebut satu malam yang lebih baik. Jadi di malam itu, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Keren nggak? Yaitu yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Ini hadisnya. Ini firman Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ada yang hidupin mic ya, Pak Andar matiin. Nanti Pak Andar tahu kalau yang ngomong itu mic-nya pasti ada di atas sendiri. Jadi kalau ada yang menghidupkan mic itu Pak Andar tahu. Karena Pak Andar bisa mantau dari termasuk yang ngoret-ngoret itu kan ada namanya pasti di sini. Nanti langsung Pak Andar kick. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat bagus. Ketika kalian itu beribadah, malam itu mencari malam Lailatul Qadar itu pada malam hari, nanti kalian boleh mengajak orang tuanya untuk melakukan tahajud, taraweh di 10 malam terakhir agar kita nanti mendapatkan apa? Kebaikan di malam Lailatul Qadar. Karena satu malamnya itu sama lebih baik dari 1000 bulan. Kita beribadah satu malam itu saja itu seperti beribadah 1000 bulan. Terus lanjut. Nih, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Nih, jadi dibuka salah satu keistimewaan Ramadan ini, kita harus benar-benar memaksimalkan agar dosa-dosa kita dari Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang itu kan kita mesti melakukan dosa ya di setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Itu pasti kan kita melakukan dosa. Maka di bulan Ramadan ini kalau bisa nanti kita menjadi orang yang suci lagi. Maka harapannya seperti hilang tadi. Ketika selesai Ramadan, pahala kita banyak, dosa kita hilang. Jadi kita akan menjadi orang yang seperti fitrah. Jadi orang yang seperti bayi lahir lagi. Kayak elang tadi, seperti elang yang terlahir kembali dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kita sebagai manusia juga sama seperti itu. Ketika nanti Ramadan selesai, kita harus menjadi orang yang baru lagi. Orang yang bersih lagi dari dosa. Yang pahalanya sudah banyak, dan nanti bisa mengantarkan kita ke surga. Orang tua kita bisa ngajak orang tua kita, karena anak yang soleh itu nanti bisa mengajak orang tua masuk surga. Tapi beda kalau orang tuanya yang soleh, itu belum tentu bisa mengajak anaknya yang masuk surga. Tapi kalau anak itu bisa mengajak orang tua ke surga. Tapi dengan catatan dosanya itu dosa apa dulu. Nih, Allah Ta'ala menyediakan Ramadan sebagai fasilitas penghapus dosa selama kita menjauhi dosa besar. Nih, syaratnya kalian tidak boleh melakukan dosa besar. Rasulullah bersabda, Nabi Muhammad, sholat 5 waktu Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi, selama kalian itu tidak melakukan dosa yang besar, maka dosa-dosa yang kecil itu akan dihapusi. Dosa besar itu contohnya apa sih Pak Andar? Dosa besar itu contohnya yang pertama, syirik. Kalian itu menyembah selain kepada Allah. Ya kan? Minta-minta kepada batu, pohon, kuburan, nyembah keris, dan lain-lainnya. Itu yang dinamakan syirik. Kalau syirik itu adalah dosa besar. Dosa yang tidak bisa diampuni begitu saja. Maka kalau kalian itu jauhi dosa-dosa besar, biar dosa-dosa kecil itu bisa terhapus di bulan ini. Melalui berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan akan menghapus dosa kita, di antaranya berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan ini nilainya berbeda. Maka nilai pahala bulan puasa, nilai puasa di bulan Ramadan ini, maka nilainya pahalanya ini akan berbeda. Pahalanya yang menentukan Allah sendiri kalau puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, ini yang terakhir. Salah satu kemuliaan di bulan Ramadan itu adalah dibukalah pintu surga dan pintu neraka. Pintu neraka itu ditutup. Keberkahan di bulan Ramadan adalah pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup.
serta setan-setan itu diikat. Jadi Allah itu benar-benar ingin kita itu di bulan Ramadan itu bisa melakukan amal yang soleh, amal yang baik tanpa diganggu oleh setan. Karena di bulan Ramadan nanti setan itu benar-benar akan diikat. Biar kita itu tidak digoda untuk melakukan perbuatan yang buruk atau kita memilih yang buruk. Tapi kita juga tidak lupa kalau di manusia itu mempunyai nafsu. Kalau nafsu itu sama Allah tidak dibelenggu. Bagaimana cara membelenggu nafsu? Nafsu itu karena nafsu itu bisa mengarahkan kita yang baik, nafsu itu juga bisa mengarahkan kita yang buruk. Ketika setannya nanti tanya, Pak Ander, ini kan katanya setannya sudah diikat, tapi kok masih banyak orang yang tidak mau berpuasa, masih banyak orang yang suka mencuri, berarti setannya masih ada. Tidak. Orang itu bisa melakukan keburukan, itu juga karena nafsunya, keinginan dia. Dia ingin memiliki sesuatu, tapi dia tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Akhirnya dia mengambil jalan pintas, yaitu dengan mencuri, umpamanya seperti itu. Itu belum tentu karena godaan setan. Bisa jadi kejahatan itu karena nafsunya ingin menguasai sesuatu. Allah itu ingin ketika Allah sudah membantu kita dengan mengikat setan itu, kita bisa menaklukkan nafsu kita. Dengan berpuasa itu kita belajar untuk mengontrol nafsu kita, tidak makan terlalu banyak, menjaga lisan. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar saja, tapi kita juga tidak boleh sebagai anak-anak sama orang tua tidak boleh membantahnya, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Karena kalau kita berpuasa, tapi kita itu melakukan perbuatan buruk, maka nanti puasa kita itu akan sia-sia. Ya, tidak dapat pahala. Karena malah berkurang pahalanya. Iya, bisa sampai batal, betul itu. Bisa sampai batal. Kalau kita itu berpuasa, tapi kita juga suka ngejek temennya, ganggu adiknya sampai nangis, membuat orang tuanya marah, ya sudah, nanti puasa kita itu bisa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Pahalanya kosong, malah nanti dosanya yang nambah. Kira-kira ingin nggak seperti itu? Enggak kan? Pasti nggak ingin kan? Ya. Iya, pasti kita ingin menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang Baik. baik, pintar, seperti elang tadi. Ya enggak? Ingin enggak? Elang kan, kalau elang itu kan bonusnya hidup 30 tahun lagi. Iya kan? Itu kalau untuk hewan. Tapi kita tahu enggak? Kalau kita itu lulus dalam berRamadan ini dan kita bisa menghapus dosa kita bisa berpuasa dengan baik, beribadah dengan baik. Nanti Ramadan selesai, maka Idul Fitri itu kan maka disebut hari kemenangan kan? Sama seperti elang tadi. Maka nanti di hari raya Idul Fitri, hari kemenangan kita itu, maka Allah akan melahirkan kita itu menjadi orang yang baru. Maka hadiahnya Allah apa? Tidak hidup 30 tahun lagi. Kalau kalian masih bisa ya hidup 30 tahun lagi. Kalau Pak Ander belum tentu, karena Pak Ander umurnya sudah banyak, ya kan? Kalau kalian umurnya baru sedikit, ya toh. Tapi umur siapa yang tahu ya kan? Karena ada orang yang meninggal kemarin, ada tetangga Pak Ander, anak-anak meninggal karena naik sepeda ditabrak motor. Jadi naik sepeda di jalan, ternyata ditabrak motor dan akhirnya meninggal. Masih SD juga itu. Kalau kita hadiahnya apa? Ketika kita bisa menyelesaikan Ramadan itu, maka hadiahnya adalah surga. Siapa yang nggak ingin masuk surga? Tunjuk jari yang nggak ingin. Oh, nggak ingin. Faris nggak mau. Jangan salah. Ayo, makanya didengarin. Siapa yang nggak? Kan Pak Adar tanya, siapa yang nggak ingin masuk surga? Malah tunjuk jari. Iya. Maka kalau kalian ingin masuk surga, maka kalian harus melakukan itu dengan baik. Ramadan besok harus berjanji. Besok Ramadan pertama, ngajinya yang masih Iqra, kalian berjanji pada diri harus sudah Al-Quran. Target 1 bulan harus Al-Quran. Yang sudah Al-Quran berusaha membaca Al-Quran setiap hari. Terserah. Mau 1 hari 1 halaman,
Wah. Aku udah hatam. Pinter. Kali. Ya besok harus hatam lagi. Hatam itu tidak hanya 1 kali. Hatam itu kalau bisa berkali-kali. Kalau saya sudah hatam kemarin Pak Ander, ya besok harus hatam lagi. Terus kalau sudah hatam terus nggak baca Al-Quran, ya enggak. Kalau sudah hatam harus membaca Al-Quran lagi. Itu yang pertama pesan Pak Ander. Yang kedua, puasa besok kalian harus berjanji harus berpuasa full. Ya, puasanya harus berjanji. Kalau kalian ingin seperti seekor elang tadi, maka puasanya harus sudah full besok. 1 hari full. Yang masih puasa beduk, turun ke TK lagi berarti. Karena puasa beduk itu untuk anak-anak TK. Ya kan? Besok puasa. Besok hari Selasa. Beduk itu kan bukan Senin, ini hari Senin besok kita sudah mulai taraweh. Hari Senin tanggal 12. Hari Selasa kita sudah hari Senin. Senin taraweh. Nanti dong. Besok nanti masih hari Kamis. Masa besok hari Jumat? Besok Senin. Pak Ander kan bilangnya besok Senin. Besok Senin silakan kalian taraweh malamnya ya kan. Terus nanti hari Selayanya sudah harus berpuasa. Puasanya harus berjanji, harus full. Jangan kayak anak TK ini udah kelas 3. Kalau anak TK itu nggak apa-apa. Puasa setengah hari. Kalau sudah kelas 3 SD itu udah besar ya. Umurnya berarti sudah 9 ya? Ya kan? Ya, aku 9. Baru 8. 9. 9, aku 9. Yang 9 dan yang sudah 10. Ada yang 8, ada yang 9, ada 10. Aku mau 11, Pak. Ya, mau 11. Aku 11. Apa mau 9? Ya. Aku 9. Ya, sudah. Pak Ander jauh lebih banyak dari kalian. Pak Ander masih muda, Ding. Umurnya masih 17 tahun. Pak Ander di sekolahan. Apa? Pak Ander di sekolahan. Iya, Pak Ander di sekolah ini. Tolong dong WA-in ibu. Tanyain charger laptopnya soalnya ini udah habis. Ya. Kamu nggak bisa WA sendiri, Po? Enggak, ini aku pakai laptop. Ya, Pak Ander kan baru gimana? Pakai HP. Ya, nanti. Ibu juga lagi di sekolahan, nggak tahu ngapa. Oke, siap. Itu ya. Jadi pertama membaca Al-Quran, kedua kalian harus berpuasa, belajar 1 hari full, yang masih poso beduk, poso manuk, posonya anak TK, nanti malu. Nanti Pak Ander isin-isin. Kalau besok pas Zoom, Pak Ander akan tanya, siapa yang puasa beduk? Puasa manuk itu kalau ngelih makan. Jadi nggak ada jam. Siangnya toh, Pak? Enggak. Kapan dia lapar, dia makan. Kalau yang siangnya itu puasa beduk. Iya, kalau yang 12 malam itu namanya puasa beduk. Terus, yang ketiga... Bukannya jam 12 siang ya, Pak? Iya, pas azan kan biasanya. Wah, kamu hafal banget. Kamu mesti ini ya, ahli puasa beduk ya? Enggak. Iya kan? Nah, itu tahu banget ya. Enggak. Iya. Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Tak kira ahli puasa beduk ya. Ketahuan ini. Adekku kan pasti Siapa yang ngomong sahur itu jam 6 pagi terus puasa beduk. Ya. Terus yang itu yang kedua. Yang ketiga, ini pesan Pak Ander. Ketika besok berpuasa, selalu melakukan perbuatan baik. Ini pesan Pak Ander 3 aja. Melakukan perbuatan baik. Sholatnya, ibadahnya ini, terutama ibadahnya itu harus semuanya di mute. Ya, Pak Ander mute dulu. Semuanya jangan dihidupin ya. Yuk. Yang ketiga, pesan Pak Ander yang terakhir adalah ibadahnya dikencangin. Jadi ibadahnya sholat 5 waktunya dijaga. Nih, yang ketiga sholat 5 waktunya harus dijaga. Karena sholat 5 waktu ini adalah penting ketika besok kita meninggal. Di kuburan, umpamanya kita tidur di kuburan, di pocong, bayangin kalian di pocong, itu putih-putih, gitu, di pocong, maka besok malaikat itu akan tanya kepada kalian itu. Yang pertama ditanyakan apa? Sholatnya. Kedua, Mas Q,
Kamu Yang sholatnya kedua apa, Pak? gimana? Yang kedua apa? Yang kedua. Seperti itu. Puasa? Saya sholatnya full malaikat gitu. Saya sholatnya full kok, nggak pernah bolong-bolong kayak katokku. Seperti itu. Maka malaikat itu, oh ya sudah. Kalau sholatnya baik, malah malaikat itu langsung nilainya. Oh berarti amal yang lain dianggap baik. Beda kalau Mas Kio ditanya malaikat, Mas Kio, gimana sholatmu? Sholat saya bolong-bolong malaikat, kayak katokku. Karen channel pager. Jadi bolong nih. Oh. Lucu. Nggak lucu. Maka nanti malaikat juga nilainya beda. Ketika kalian itu sholatnya itu tidak baik, maka malaikat itu akan menanyakan amalan kalian yang lainnya juga. Ya kan? Tapi kalau kalian itu sholatnya sudah bagus, maka nanti amal kalian itu akan dianggap semuanya bagus. Dan malaikat akan berkata seperti ini. Mas Kio, silahkan tidur. Akan disuruh tidur. Dan dia itu akan dilihatkan di tidur di dalam kubur itu akan dilihatkan surga yang indah. Maka dia tidak akan tidak akan merasakan lamanya menunggu hari kiamat. Karena orang yang meninggal sekarang itu di dalam kubur itu dia sedang menunggu hari kiamat. Tahu-tahu bangun-bangun itu, ini sudah kiamat ya. Gitu. Kalau orang yang amalnya baik, kalau sholatnya itu baik. Tapi kalau orang itu sholatnya jelek, bolong-bolong, maka di dalam kubur itu dia akan disiksa sampai hari kiamat. Belum dimasukkan neraka. Disiksa di dalam kubur dulu. Disiksa di dalam kubur sampai nanti hari kiamat datang. Orang yang Siksanya gimana ya Pak? Di dalam kubur, di alam barzah namanya. Itu Allah yang tahu alam barzah seperti apa. Pak Andar juga belum tahu. Pak Andar belum pernah ke sana. Pak Andar masih hidup. Gitu, Pak. Mati. Ya kalau pengen tahu ya meninggal dulu. Kamu mau? Enggak. Ntar aja dulu. Nanti masih tahu. Malah lah gimana kalau nggak suruh balik lagi? Ya nggak tahu lah Pak. Nah ya makanya Pak Andar juga ceritanya ini berdasarkan hadis informasi dari Rasulullah saja. Dari kitab-kitab. Iya kan karena sesuatu yang gaib itu yang tahu hanyalah Allah. Nabi Muhammad itu pun nggak tahu kalau nggak dikasih tahu sama Allah. Maka yang bisa Pak Andar ceritakan itu ya yang dikasih tahu Nabi Muhammad saja. Maka nanti seperti itu. Ya, itulah kenapa kita itu harus, Mas Abian, angopnya jangan dikasihkan di kamera, Pak Andar kesedot ya tadi. Sampai ketarik ke sana ya, mau masuk mulut ya Pak Andar. Bahaya itu. Ditutup nanti setannya masuk semuanya loh. Habis di surga kan kita akan nunggu kan katanya. Hah? Kok di surga nunggu? Di surga itu kita sudah abadi di sana. Kan nunggu sampai hari kiamat katanya. Itu di alam kubur. Mau didengarin. Kalau di surga bukan di surga. Makanya didengarin. Itu pesan Pak Andar ada 3. Yang pertama, ini waktunya sudah habis. Pak Andar harus pindah kelas. Pertama, Kuis. jaga sholatnya. Sholatnya terakhir. Pertama, membaca Al-Qur'annya. Kedua sholatnya. Kedua puasanya. Ketiga harus membaca. Harus sholatnya dijaga dan ibadah yang lain. Karena pahalanya akan dilipat gandakan. 4. Anda mohon maaf atas salah yang pasti ada. Ya kan? Iya. Itu tadi pesan dari Pak Andar. Silahkan besok Ramadan kalian harus menjadi Ramadan yang paling indah. Pak Andar. Siap? Pak Andar. Siap ya? Karena kalian sudah tahu ilmunya, maka harus menjadi Ramadan yang paling indah, paling senang, pahalanya paling. Dan nanti ketika bentar, Cila bentar ya. Nanti ketika selesai Ramadan, maka kalian harus menjadi manusia yang baru lagi seperti burung elang. Pahalanya banyak, dosanya habis. Siap? Siap. Dan nanti jangan lupa ya, dan nanti jangan lupa kalau kalian besok masuk surga, kalau besok kalian masuk surga, kalau melihat Pak Andar ada di neraka,
besok kalian harus mengajak Pak Andar masuk Gimana Pak? Ya. Bisa. Dengerin. Bisa. Besok ketika suatu saat, ketika nanti hari kiamat kalian ada di surga, terus kalian lihat neraka, ada Pak Andar di situ. Oh, itu guru Pak Andar dulu. Terus kalian ajak Pak Andar ya untuk masuk surga. Ingat itu ya. Caranya gimana Pak? Ya kamu tinggal bilang sama enggak. Besok itu kalian bisa bilang sama Allah, ya Allah, masukkanlah Pak Andar ke surga bersamaku. Seperti itu. Pak Andar mohon maaf atas salah yang pasti ada. Pak Andar mau menghilang? Boleh? Pak, sebentar Pak. Boleh. Yang Waktunya udah habis, tinggal 2 menit lagi. Pak Andar mohon maaf atas salah yang pasti ada. Besok ketemu lagi ya. Pak Andar mohon maaf atas salah yang pasti ada. Dibilangin ke ibu. Ya, oke siap. Nanti tak WA-in. Pak Andar mohon maaf atas. Loh, kok nggak jadi? Pak Andar Pak Andar mohon maaf atas salah yang pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andar menghilang. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pak Andar menghilang. Menit lagi. Hah? Lagi. Kok nggak hilang? Aku belum lihat, Pak. Oh iya. Enggak ada smoke. Enggak ada. Hacker. Aku adalah Telat ya. Bentar. Hilang. dari hilang. Anda hilang. Ya. 1, 2, 3. Ada. Jangan domblong, Pak Andar sudah menghilang. Yuk, Pak Andar mohon maaf ya. Dadah, Pak Andar harus pindah kelas. Assalamualaikum. Besok lagi ketemu.